Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Murni Nainggolan. Sepertinya pendeta ada hubungan dengan ayat dari 1 Korintus 8 ayat 13 Pak Pendeta yang sudah pendeta bahas tadi. Pertanyaannya, apakah kalau kita membuat batu sandungan pada orang lain itu tidak dosa? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Istilah batu sandungan ini di dalam Alkitab banyak digunakan dalam berbagai konteks. Karena Injil pun pernah disebut sebagai batu sandungan. Injil itu, pekabaran Injil. Contohnya, kita buka di dalam 1 Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi pekabaran tentang Yesus Kristus, karena orang-orang Yahudi kan tidak mau menerima Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus ini diutus oleh, Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak percaya itu. Jadi pada waktu pekabaran itu disampaikan kepada mereka, bagi mereka itu menjadi batu sandungan. Banyak yang akhirnya tidak mau menerima akan hal tersebut, dan itu menjadi suatu ganjalan di dalam mereka punya hati. Tetapi pertanyaannya, kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, apakah rasul-rasul itu lalu harus berhenti untuk mengabarkan Injil Kristus, mengabarkan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Karena Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Mereka harus memberitakan Injil. Karena Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi apakah rasul-rasul itu berdosa pada waktu mengabarkan pekabaran Injil bagi orang-orang Yahudi? Tentu mereka tidak berdosa, sekalipun pekabaran itu adalah batu sandungan. Jadi pada waktu kita berbicara tentang batu sandungan, kita harus lihat dulu dalam konteks seperti apa menjadi batu sandungan. Mungkin dalam konteks yang negatif sebagai batu sandungan, saya lagi teringat suatu ayat yang mungkin boleh kita temukan. Kalau kita tidak sempat temukan sekarang, saya mungkin untuk tajam yang berikutnya, kita boleh mencari lagi ayat itu. Oke, ini ada di Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-15. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya apa? Artinya orang-orang ahli-ahli Taurat, karena kehidupan mereka yang munafik, setelah mereka menobatkan satu orang, menurut ayat ini, kehidupan mereka justru menjadi batu sandungan. Orang yang tadinya bertobat melihat kehidupan mereka bukannya bertambah baik menurut ayat ini, justru 2 kali lebih jahat jadinya daripada mereka sendiri. Itu berarti dalam konteks ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu telah menjadi batu sandungan. Dengan kata lain, batu sandungan di mana apa yang kita lakukan itu membuat seseorang itu jauh daripada Tuhan, membuat seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan, atau bahkan sampai menyangkal akan imannya. Batu sandungan dalam sudut pandang seperti itu. Tadi yang kita baca tentang Paulus yang dengan pertolongan Tuhan mengambil keputusan
lebih baik ia tidak makan daging lagi daripada memakan daging, lalu ia dituduh sebagai orang yang menyembah berhala, dan dengan demikian membuat orang-orang Yunani yang telah menjadi Kristen akan meninggalkan Kristus karena yang mengabar Injil kepada mereka katakan telah menyembah berhala. Maka Paulus mengambil keputusan, dia tidak mau untuk makan daging lagi, karena dengan melakukan itu, dia katakan dia akan menjadi batu sandungan. Mungkin kita tidak akan melihat apakah ini dosa atau tidak dosa. Sebab kalau seseorang melakukan dosa, itu kan pilihan dia. Tetapi sedapat mungkin kita harus bertolong-tolongan di dalam menanggung beban kita. Supaya paling tidak, jangan sampai apa yang kita lakukan, walaupun orang yang melakukan dosa itu menanggung dosanya sendiri, tapi janganlah apa yang kita lakukan justru membuat batu sandungan bagi orang lain. Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolonganlah kamu di dalam menanggung bebanmu, termasuk di dalam janganlah kita saling menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kalau kita tahu bahwa ini baik, biarlah kita melakukannya. Mengapa? Ada ayat yang mengatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih.